Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah kepada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Shalom para pendengar, selamat datang di Radio WLC. Saya Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Para pendengar, kami senang Anda bisa bergabung dengan kami hari ini. Nah, para pendengar, pada episode hari ini, Doni akan berbicara tentang perihal yang telah dihadapi oleh orang-orang percaya selama berabad-abad. Dan itu adalah apa maksud Alkitab ketika berkata bahwa Kristus akan datang segera. Bagaimana Anda masih bisa mendefinisikannya segera ketika Anda harus mengakui sudah hampir 2000 tahun? Jika dia datang segera, lalu di mana dia? Benar, 2000 tahun itu tidak cepat atau segera menurut definisi kata apapun. Jadi di mana dia dan mengapa Alkitab mengatakan bahwa dia akan segera kembali? Oke, semua pertanyaan bagus layak mendapatkan jawaban bagus. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalamnya, izinkan saya Mario memberitahu pendengar pertama kita tentang beberapa terminologi yang mungkin belum mereka ketahui. Oke. Para pendengar, di WLC kami lebih suka menggunakan nama pribadi Tuhan, yaitu Yahwah atau Yah. Tuhan dan Allah hanyalah istilah atau gelar umum yang dapat diterapkan juga pada Tuhan atau dewa manapun. Nama Sang Juru Selamat sendiri adalah Yahushua, yang berarti keselamatan dari Yahwah. Itulah dirinya. Dia, secara harfiah, adalah keselamatan dari Yahwah. Nama-nama Ibrani memiliki begitu banyak arti, ya kan? Ya. Saya suka betapa banyaknya nama-nama Alkitab yang merujuk pada Yah. Ada Yeremia yang berarti Yah akan meninggikan. Ada Sedekiyah yang berarti Yah adalah kebenaran. Eliyah, Yah adalah El. El dan Elohim adalah gelar Ibrani yang merujuk pada Yahwah. Jadi para pendengar juga akan mendengarkan kami menggunakannya. Jadi, beritahu kami Doni, Ya. mengapa Alkitab bisa mengatakan bahwa Yahushua akan kembali segera ketika tidak dapat disangkal dia masih belum kembali? Ya, ini pertanyaan yang wajar. Seorang teman saya memiliki tante buyut yang tinggal di Prancis selama Perang Dunia Pertama. Rupanya, sebagai seorang wanita muda, dia membutuhkan beberapa rok lagi. Namun, seperti kebanyakan orang pada waktu itu, dia melihat perang besar sebagai tanda kedatangan Sang Juru Selamat. Jadi dia memutuskan bahwa karena Yahushua sudah akan segera datang, dia pun hanya mengeluarkan uang untuk membuat satu rok. Jadi apa yang terjadi? Iya, dia puas dengan satu rok. Ketika dia akhirnya meninggal, saya tidak tahu. Ya, mungkin sekitar umur 80 tahun di tahun 1970-an. Dan pada saat itu Yahushua jelas masih belum kembali. Nah, ini adalah masalah yang agak meresahkan karena salah satu ciri nabi palsu adalah ketika nubuatan mereka tidak menjadi kenyataan. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan semua pernyataan yang mengatakan bahwa Kristus akan segera datang? Yahushua sendiri dalam kitab Wahyu pasal 22 berkata, "Lihatlah, aku datang segera." Namun, saya tidak berpikir ada di antara kita yang siap untuk menuduhnya sebagai nabi palsu. Jadi, bagaimana kita menyelesaikan ini? Bagaimana kita mengambil pernyataan-pernyataan Alkitab tentang dekatnya waktu kembalinya Kristus dan mendamaikannya dengan fakta bahwa, lihatlah, ribuan tahun kemudian, dan dia masih belum kembali. Ya, dan orang-orang yang tidak percaya pasti suka mengejek. Iya, dan bukan hanya orang-orang yang tidak percaya. Ketika saya dan istri saya sedang bersiap-siap untuk menikah, istri saya menjadi sangat marah ketika ibunya berkata, "Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu harus menikah sekarang? Kamu sudah tahu," Kristus berkata, "celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu." Saya yakin kalian bisa menyelesaikan masalah itu. Anda tahu, akan ada waktunya kita mengambil langkah mundur dan berkata,
ibumu masih lebih baik daripada ibuku. Oke, nah mari kita lihat ayat-ayat yang terkait. Mari kita mulai dengan kitab 2 Petrus pasal 3 dan membaca ayat 1-4. Oke? Di sini, Petrus memberikan peringatan tentang suatu tanda yang harus diperhatikan di akhir zaman. Oke, di sini tertulis, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Para pengejeknya bertanya, oke, jadi di mana dia? Ini semua adalah tanda-tanda akhir zaman. Namun, ketika kita membaca ayat-ayat ini dalam konteksnya, menjadi sangat jelas bahwa kata segera tidak pernah berarti dalam waktu dekat. Apa maksud Anda, Doni? Oke, bacalah terus Mario, apa yang dikatakan 3 ayat berikutnya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Yahwa langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dengan kata lain, Petrus berkata, firman Yahwa tidak pernah gagal, sekalipun tertunda lama. Itu akan tetap menjadi kenyataan, seperti yang terjadi ketika air bah akhirnya datang untuk menghapus kejahatan di bumi. Baik, ayat selanjutnya inilah yang menempatkan seluruh perihal ini ke dalam konteksnya dan membuktikan bahwa segera tidak pernah berarti dalam waktu dekat. Nah, baca ayat 8-10 Mario. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Yahwa 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Yahwa tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Yahwa akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 1 hari bagi Yahwa adalah seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun adalah seperti 1 hari. Ketika kita berhadapan dengan waktu, perspektif kita jauh lebih sempit daripada perspektif Yahwa. Jadi, mengapa Alkitab mengatakan Dia akan segera kembali jika memang tidak? Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Ingat, Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia versi modern. Jadi, bagaimana seharusnya? Setiap kali kita berurusan dengan beberapa masalah yang tidak kita pahami, maka adalah penting untuk tidak hanya membaca sesuai konteksnya, tetapi juga kita harus membaca semua yang dikatakan kitab suci tentang subjek tersebut. Anda tidak akan pernah sampai pada kebenaran jika yang Anda lakukan hanyalah mengumpulkan sekumpulan ayat dan mengaitkannya dengan pengertian yang Anda inginkan, atau makna yang sesuai dengan keyakinan pilihan Anda. Benar, adalah sangat mudah untuk memasukkan ide-ide kita sendiri saat kita sedang membaca kitab suci. Perjanjian Baru memiliki sejumlah cara untuk merujuk pada dekatnya waktu kedatangan Yahuswa. Kalimat seperti sudah dekat, atau tidak lama lagi, atau bahkan sudah di ambang pintu. Nah, hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa beberapa dari ayat-ayat yang mengatakan segera atau sudah dekat sebenarnya merujuk pada terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kedatangan Sang Juru Selamat, dan bukan merujuk pada waktu Dia benar-benar datang di awan-awan di langit. Jadi, ayat-ayat itu tidak selalu mengajarkan kerangka waktu tertentu yang merujuk pada waktu kemunculannya. Tidak, kita selama ini telah mengaitkan pengertian seperti itu dengan ayat-ayat ini karena itulah cara yang kita inginkan dalam menafsirkannya. Tetapi tidak semua ayat-ayat semacam itu yang mengacu pada waktu kemunculannya yang sebenarnya. Beberapa dari ayat itu merujuk pada masa kesukaran sebelum Dia kembali. Mario dan para pendengar, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa beberapa dari ayat-ayat yang terkait ini sudah menetapkan bahwa Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu itu telah datang. Menggunakan past tense, bentuk lampau. Jadi, ini adalah sebuah kesepakatan yang sudah selesai. Ya, tepat. Hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya telah mengunci dan menjadi solusi konflik untuk selamanya. Sekarang,
keselamatan sudah tersedia bagi semua orang yang mau menerimanya dengan iman. Oke, itu adalah kabar baik Injil. Pengampunan dan keselamatan adalah milik Anda jika Anda mau menerimanya. Hal yang perlu dipahami di sini adalah bahwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yahusua menggerakkan sebuah proses di mana umat sisa akan dikumpulkan. Oke Mario, tolong buka kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sebagai contohnya. Baiklah, tunggu sebentar saya buka dulu. Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Di sini dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika Anda membaca ayat ini sesuai konteksnya, maka Anda akan tahu bahwa ayat ini sebenarnya mengacu pada kemenangan penuh yang memulai proses pengumpulan umat sisa. Beberapa ayat sebelumnya berbicara tentang penderitaan Kristus dan kemenangan yang diraih melalui kematiannya. Baik, Mario. Mari kita beralih ke kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Oke. Ayat ini juga mengacu pada kemenangan yang memulai proses itu, bukan kemunculan Yahusua yang sebenarnya. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, ini mengacu pada kemenangan penuh Yahusua yang memulai proses pengumpulan umat sisa. Dan bagi Yahwa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, semuanya sama bagi dia. Baik, Doni. Tetapi bagaimana dengan kitab Matius pasal 24 ayat 33? Oke, tolong bacakan dulu Mario mulai dari ayat 32. Baik, di sini dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dengan kata lain, Yahusua telah muncul. Dia telah berjuang dan meraih sebuah kemenangan yang pasti. Dan itu dibuktikan oleh kebangkitannya. Dan dengan melakukan itu, dia menggenapi banyak nubuatan perjanjian lama yang berhubungan dengan akhir zaman. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari, atau karena mereka tidak memperhatikannya secara khusus. Tetapi banyak dari nubuatan perjanjian lama yang menubuatkan kedatangan Mesias memadukan nubuatan tentang hidup dan matinya dengan nubuatan tentang kemenangan akhirnya. Mengapa? Karena dia telah menang di kayu salib. Sejak saat itu, seperti yang Anda katakan sebelumnya, itu adalah sebuah kesepakatan yang sudah selesai. Bisakah Anda memberi kami contoh nubuatan yang memadukan keduanya, Doni? Ya. Kitab Yesaya pasal 53 adalah salah satu contoh yang baik. Ini adalah nubuatan yang sangat indah tentang misi Sang Mesias. Ayat-ayat tertentu dalam ayat ini cukup terkenal. Misalnya, ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, benar. Itu ayat yang indah, sangat kuat. Sekarang, di akhir pasal ini, disinilah kita mendapatkan perpaduan keduanya. Baca ayat 10-12 Mario. Tetapi Yahwa berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Yahwa akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ketika kita membaca nubuatan sesuai konteks, dan kita tidak memilih satu ayat di sini dan satu ayat di sana, kita dapat melihat dengan jelas bahwa kehidupan Yahusua sebagai Mesias, kematiannya dan kemenangannya melalui kebangkitannya benar-benar menggenapi banyak nubuatan perjanjian lama tentang akhir zaman. Ini seperti yang dikatakan oleh para nabi. Kemenangan ini adalah permulaan dari akhir zaman. Dia telah muncul, dia telah menang, dan dengan melakukan itu, dia telah menggenapi banyak dari nubuatan ini.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Doktrin Trinitas Satu Tritunggal adalah salah satu dogma dasar kekristenan. Dengan hanya sedikit pengecualian, sebagian besar dunia Kristen percaya pada ketuhanan Tritunggal. Doktrin ini sudah tersebar luas, sehingga beberapa denominasi yang menolaknya tidak dipandang lagi oleh orang lain sebagai pengikut agama Kristen yang sebenarnya. Fakta yang benar-benar mencengangkan adalah bahwa ketuhanan Tritunggal sama sekali tidak didukung oleh kitab suci. Doktrin ini berasal dari paham penyembah berhala kuno. Satu-satunya ayat kitab suci yang mengaku pada ketuhanan Tritunggal telah terbukti adalah merupakan ayat tambahan yang baru dimasukkan hampir 1000 tahun setelah Kristus. Untuk mempelajari kebenaran tentang ajaran ini, kunjungi worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia, dan dengarkanlah episode yang berjudul Satu Yahwa versus Ketuhanan Tritunggal. Pelajarilah kebenaran karena doktrin salah ini telah menyembunyikan kasih Bapa. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baik Doni, ketika kita berbicara tentang semakin dekatnya waktu kedatangan Kristus dan seberapa cepat maksud dari kata segera itu, Anda tadi mengatakan bahwa perjanjian baru tidak ditulis dalam bahasa Indonesia modern. Apakah itu berarti Anda ingin mengatakan bahwa beberapa hal telah hilang dalam terjemahan? Iya, saya pikir wajar untuk mengatakan bahwa setiap kali Anda menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, maka akan ada nuansa makna yang hilang. Itulah sebabnya saya melihat internet sebagai sebuah berkat. Karena sekalipun Anda tidak memiliki kamus konkordansi atau kamus Alkitab, Anda masih bisa mendapatkan informasi di dunia online secara gratis. Oke Mario, di dalam bahasa Indonesia, bagaimana kita mendefinisikan kata segera? Kata segera berarti dalam waktu dekat, tidak lama lagi, atau sebentar lagi. Ya, benar. Semua anak-anak yang dijanji akan segera mendapat sebuah hadiah, akan dengan cepat menyimpulkan apa arti dari kata segera itu. Ya, dan mereka pun akan langsung mengganggu ayah dan ibu dan mulai bertanya tanpa henti kenapa segera itu belum terjadi. Ya, saya bisa merasakan Anda sedang menceritakan pengalaman pribadi Anda, Mario. Oh iya. Nah, kata yang sering diterjemahkan sebagai segera dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Yunani taku. Kata ini bisa berarti segera. Tetapi kata ini juga mencakup arti tambahan selain dari sebentar lagi atau dalam waktu dekat. Betulkah? Itu menarik. Saya pikir selama ini kita telah berharap bahwa kedatangan Kristus sudah akan segera terjadi karena itu didasarkan pada kesalahpahaman kita bahwa Alkitab berkata itu akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi, apalagi arti lain dari kata taku ini, Doni? Taku bisa juga berarti tiba-tiba, mendadak, atau tidak terduga. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12, taku diterjemahkan dengan cara seperti itu. Nah Mario, tolong buka dan bacakan ayat ini untuk kita. Anda akan melihat bahwa kata segera tidak muncul dalam teks ini. Tetapi taku diterjemahkan di sini sebagai dengan cepat. Sudah dapat Mario? Nah, silakan dibacakan. Sesungguhnya aku datang dengan cepat dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang dengan cepat, taku, dan aku membawa upahku. Dengan kata lain, dia berkata, aku datang dengan tiba-tiba tidak terduga. Itu menghasilkan arti yang sangat berbeda, ya kan? Ya, begitulah. Dan ini adalah perihal yang Yahusua sampaikan berulang kali, lagi dan lagi. Dia berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuanmu datang. Nah, benar. Di kesempatan lain dia berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari apa dan pada jam berapa anak manusia datang. Ya, itu juga. Oke Mario, tolong buka kitab Matius pasal 28 ayat 8. Oke. Di sini taku diterjemahkan sebagai cepat, tetapi artinya tidak sama dengan segera. Itu hanya berarti cepat. Baiklah,
Ini adalah kisah tentang para perempuan yang datang ke makam pada hari kebangkitan. Di sini dikatakan, mereka dengan cepat pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari untuk memberitahukannya kepada para murid. Jadi, sekarang kita tahu bahwa kata taku memiliki definisi yang jauh lebih luas daripada sekedar segera. Ini juga berarti dengan cepat, tiba-tiba, dan tidak terduga. Ya, dan sekarang saya menjadi teringat bahwa para penulis Injil sendiri mengajarkan bahwa bahkan Yahusua sendiri tidak tahu kapan dia akan kembali. Dengarkan ayat ini. Ayat ini berasal dari kitab Matius pasal 24. Nah, Doni dan para pendengar, ingat, kitab Matius pasal 24 adalah pasal di mana Yahusua secara eksplisit menjelaskan apa tanda-tanda kedatangannya kembali dan akhir dunia. Jadi, jika dia sendiri sudah tahu kapan waktu kedatangannya, maka pada kesempatan inilah dia akan mengatakannya. Tapi, di sini, di ayat 36, dia mengatakan hal yang sebaliknya. Dia mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi jika sang juru selamat sendiri tidak tahu kapan dia akan kembali, dia pasti tidak bisa memprediksi waktu yang tepat. Kapan dia akan kembali, ya kan? Benar, Doni. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 adalah tempat lain di mana Yahusua dapat dengan mudah menentukan waktu kedatangannya kembali, jika memang dia mengetahuinya. Tidak harus pada hari tertentu, tetapi bahkan pada periode waktu tertentu. Ini adalah percakapan terakhirnya dengan para pengikutnya sebelum kenaikannya, dan apa yang dia katakan. Dengarkan ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7. Di sini dia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi, sekali lagi, kita perlu berhati-hati agar tidak mengaitkan makna yang sebenarnya tidak ada. Adalah bukan asumsi jika kita mengatakan bahwa kedatangan Kristus akan terjadi dengan tiba-tiba dan tidak terduga. Benar. Tetapi jelas, orang Kristen mula-mula telah berasumsi ketika mereka mengartikan bahwa kedatangannya kembali akan terjadi dalam waktu dekat. Iya, tapi jangan terlalu keras pada mereka, Doni. Oke. Bukankah Kristus sendiri mengatakan bahwa beberapa orang yang hidup pada zamannya akan tetap hidup ketika dia kembali? Nah, saya senang Anda mengangkat perihal ini, Mario. Ini sudah pasti menjadi salah satu bagian kitab suci yang paling disalahpahami. Benar. Mari kita lihat ayatnya. Buka dalam kitab Matius pasal 16 ayat 28. Tolong dibacakan, Mario. Oke. Yahusua baru saja menubuatkan kematian dan kebangkitannya pada hari ketiga. Kemudian dia berkata bahwa jika Anda ingin mengikutinya, maka Anda harus menyangkal diri, memikul salib Anda, dan mengikutinya. Lalu kemudian dia berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, Doni, Ya. bagaimana Anda mengartikannya? Dia berkata dengan sangat jelas, dia mengatakan, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Karena jelas, tidak ada seorang pun dari abad pertama yang masih hidup. Oke, sebenarnya begini. Yahusua membuat pernyataan ini sebelum peristiwa transfigurasi di gunung. Secara faktual, ini adalah kata-kata terakhir yang dicatat dalam kitab Matius pasal 16. Tapi ingat, dalam bahasa Yunani tidak ada jeda pasal. Jadi, pasal 17 yang kita lihat sekarang, yang mencatat kisah transfigurasi, sebenarnya adalah lanjutan kisah dari kata-kata tadi. Nah, ini penting untuk diketahui. Oke, tolong bacakan Mario, kitab Matius pasal 17 ayat 1-6. 6 hari kemudian, Yahusua membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu, Yahusua berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yahusua, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Nah, disinilah terjadi penggerapan nubuatan Kristus bahwa beberapa orang tidak akan melihat kematian sampai mereka melihat dia datang dalam kemuliaan Bapa. Inilah yang kita sebut lambang. Lambang adalah simbol-simbol.
Misalnya, domba-domba kurban yang disembelih adalah semuanya melambangkan Sang Mesias. Benar. Yahuswa adalah penggenapan besar yang memenuhi semua lambang-lambang yang ada. Itu yang diungkap Yohanes Pembaptis di pinggiran sungai Yordan. Mario, Anda ingat apa yang dikatakan Yohanes? Lihatlah anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Benar, lambang-lambang tampil terlebih dulu. Lambang-lambang menunjuk ke depan pada satu sosok yang akan menjadi penggenapan penuhnya. Itulah yang dilambangkan di Gunung Transfigurasi. Itu adalah lambang kedatangan Yahuswa dalam kemuliaan yang akan terjadi di masa depan. Baik Mario, tolong kembali ke kitab 2 Petrus. Oke. Jika para pendengar masih ragu dan berpikir bahwa apa yang saya katakan ini tidak benar, maka ayat-ayat dalam kitab Petrus ini akan memberi pencerahan pada Anda. Petrus menyatakan secara langsung bahwa dia menyaksikan kemuliaan Yahuswa. Iya, dan kita tahu Petrus sudah mati. Dia disalibkan terbalik. Baiklah, kitab 2 Petrus pasal berapa, Doni? Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16-18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yahuswa Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa Yahwa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi Petrus sendiri mengatakan bahwa dia menyaksikan kemuliaan ilahi Yahwa di Gunung Transfigurasi. Jadi, ini adalah penggenapan nubuatan Kristus, bahwa beberapa orang yang hadir tidak akan melihat kematian sampai mereka melihatnya dalam kemuliaan. Nubuatan itu digenapi di Gunung Transfigurasi, yang merupakan lambang dari kepulangannya di akhir zaman. Menarik. Ini sangat menarik. Baiklah, bagaimana dengan perkataan Paulus ketika tampaknya dia memasukkan dirinya sebagai salah satu dari orang-orang yang masih akan hidup ketika Yahuswa kembali? Saya tidak hafal ayatnya, Doni. Apakah Anda tahu pernyataan itu ada di mana? Ayat itu mengatakan kita yang masih tinggal, yang masih hidup. Ayat itu ada di kitab 1 Tesalonika pasal 4. Oke. Rupanya, beberapa dari orang percaya mula-mula di Tesalonika telah meninggal dan mereka yang masih hidup menjadi takut. Karena mereka tidak akan pernah bisa lagi melihat orang-orang yang sudah meninggal itu. Karena mereka telah mati sebelum Yahuswa kembali. Paulus kemudian menulis untuk menjelaskan kebangkitan kepada mereka. Oke, bacalah kitab 1 Tesalonika pasal 4, ayat 15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Yahwa berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini Paulus tidak mengklaim bahwa dia masih akan hidup dan melihat Yahuswa kembali. Pada titik ini, dia tidak tahu apakah dia masih akan hidup atau tidak saat peristiwa itu terjadi. Di sini dia hanya menggunakan kata kita sebagai kata ganti orang ketiga. Dia tidak tahu apakah dia masih akan hidup atau sudah mati. Dan terus terang, itu tidak menjadi masalah baginya. Dia mengatakan ini dengan indah di kitab Filipi pasal 1 ayat 19-24. Tolong buka dan bacakan Mario. Baik, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yahuswa Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sekali lagi, Paulus berkata, tidak menjadi masalah apakah saya hidup atau mati. Saya hanya ingin memuliakan Kristus. Jika saya mati, saya bersama Kristus. Jika saya hidup, saya bisa bekerja lebih banyak untuknya. Namun apapun yang terjadi itu tidak masalah. Benar. Dan di sini Paulus juga tidak mengatakan bahwa pada saat mati dia berharap untuk segera pergi ke surga seperti yang diasumsikan oleh banyak orang Kristen. Kitab suci dengan sangat jelas sudah berkata
Orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Iya, benar. Walaupun sebenarnya poin saya bukan itu. Namun kita tahu, Ayub juga mengatakan hal yang sama. Dia tahu bahwa dia akan mati. Tetapi dia tidak berharap bahwa setelah mati dia akan segera bangun di surga. Bahkan dalam kitab Ayub pasal 19 dia mengatakan, "Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan pada hari terakhir dia akan berdiri di bumi. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Namun aku akan melihat Yahwa dengan tubuhku ini. Ya, aku sendiri akan melihat dia memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Benar, orang-orang tidur di dalam kubur sampai kebangkitan pertama atau kedua. Mereka yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama akan hidup selamanya bersama Yahwa di bumi yang baru. Mereka yang semasa hidup bertahan dalam pemberontakan akan dibangkitkan dalam kebangkitan kedua untuk menerima hukuman mereka di bumi. Nah, poin yang saya coba sampaikan adalah bahwa tidak ada kesadaran dalam kematian. Ya, itulah sebabnya Yahusua menyebut kematian sebagai tidur. Ingat kan? Dia berkata, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Ya, Anda tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda ketika Anda sedang tertidur. Anda baru tersadar saat alarm Anda berdering, atau saat matahari sudah menyinari mata Anda, atau ketika anak-anak Anda datang melompat karena mereka sudah kelaparan. Begitulah dalam kematian. Bagi mereka yang mati dengan percaya pada jasa darah Yahusua, hal berikutnya yang akan mereka ketahui adalah bangun pada saat kebangkitan untuk melihat dia, datang dalam kemuliaan saat dia kembali. Benar, jangan kemana-mana para pendengar, ketika kami kembali, kami akan menjawab pertanyaan Anda yang dikirimkan ke kotak surat harian kami. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kitab Wahyu pasal 18 menyatakan sebuah perintah yang jelas. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Apakah Anda tahu agama dan denominasi mana yang dimaksud dalam perintah itu? Adakah yang dikecualikan? Untuk mempelajarinya, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Kami telah melakukan kajian yang seksama terhadap denominasi-denominasi yang membentuk kekristenan, serta berbagai agama dunia. Adalah penting untuk mengetahui apakah gereja atau agama Anda dikecualikan karena tetap tinggal di Babel memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Kunjungilah worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul "Keluarlah daripadanya, hai umatku. Keselamatan kekal Anda mungkin saja bergantung padanya." Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Nah, pertanyaan hari ini yang masuk di kotak surat harian kita berasal dari Trenton, New Jersey di Amerika Serikat. Mengapa Anda merasa orang Amerika selalu perlu menambahkan negara bagian mereka setiap kali mereka menyebutkan tempat tinggal mereka? Australia memiliki negara bagian, Meksiko memiliki negara bagian, tapi mereka tidak pernah mengatakan di negara bagian mana mereka tinggal. Saya pikir orang Australia melakukannya, ya kan? Saya kurang tahu. Mungkin. Bagi orang Amerika, saya pikir itu ada hubungannya dengan cara pemerintah negara bagian mereka dibentuk. Pemerintah negara bagian memiliki sedikit otonomi. Beberapa hal legal di beberapa negara bagian, yang ilegal di negara bagian yang lain. Bahkan, beberapa negara bagian telah melegalkan ganja, meski menurut pemerintah federal itu masih ilegal. Oke, saya dapat melihat mengapa ada begitu banyak penekanan pada negara bagian mana Anda berasal.
Semacam mentalitas negara bagian saya lebih baik daripada negara bagian Anda karena kita bisa merokok menggunakan ganja di sini. Jadi apa pertanyaannya, Mario? Nah, Juan Pablo Salinas bertanya, apakah Anda memiliki tip atau saran tentang bagaimana saya dapat membuat keputusan yang saleh dalam kehidupan sehari-hari saya? Wow, Anda tahu itu pertanyaan yang sangat bagus. Ketika sampai pada keputusan penting dalam hidup, kita semua cenderung cukup baik dalam meminta tuntunan Yahwa. Iya, karena akibat dari tidak berada di bawah berkat-Nya adalah bencana. Pada dasarnya, iya, ketika kita takut atau konsekuensi dari membuat pilihan yang salah berpotensi menjadi bencana, kita sangat cepat untuk mencari kehendak Yahwa. Tapi saya suka pertanyaan Juan Pablo, karena keputusan besar seperti itu tidak terlalu sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, seperti yang jelas dilihat oleh Juan Pablo, kita perlu mengetahui dan melakukan kehendak Yahwa. Kita perlu mendapatkan bimbingannya, bahkan dalam hal-hal sederhana yang kita hadapi setiap hari. Iya, saya pikir dasar dari segalanya adalah memilih untuk mempercayai Yahwa bahwa Dia mengetahui segala sesuatu dan Dia akan melakukan yang terbaik. Sangat mudah untuk mempercayainya dalam hal-hal besar. Maksud saya, ketika pilihan Anda adalah mempercayai Dia atau kehilangan segalanya, hidup Anda, pekerjaan Anda, pernikahan Anda, apapun, kebanyakan orang akan mempercayai Yahwa. Faktanya, ini adalah tren yang nyata bahwa orang beralih ke agama ketika berada dalam sebuah krisis. Dan tentu saja, Yahwa dapat menggunakan hal seperti itu untuk menarik orang kepadanya. Tapi, apakah kita ingat untuk mempercayainya pada hal-hal kecil? Apakah kita ingat untuk membiasakannya setiap hari dan bukan hanya pada waktu darurat saja? Itu lebih sulit. Ya, karena kita cenderung berpikir bahwa kita dapat menangani keputusan-keputusan kecil kita sendiri. Tapi sebenarnya kebiasaan untuk mempercayai Yahwa dimulai setiap hari. Lebih jauh lagi, jika kita mempercayai Yahwa setiap hari, dalam semua hal kecil dalam hidup kita, maka kecil kemungkinannya kita akan mengalami bencana yang kita buat sendiri yang memerlukan campur tangan ilahi. Iya, sangat benar. Oke. Tolong buka kitab Amsal pasal 3 dan bacalah ayat 5 dan 6. Ini harus menjadi aturan tindakan setiap orang percaya ketika harus membuat keputusan apapun, baik besar atau kecil. Oke, di sini dikatakan, percayalah kepada Yahwa dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam segala hal kita harus mengakui Bapa. Ketika kita melakukan ini, Dia akan mengarahkan kita dalam segala hal yang berhubungan dengan kebahagiaan kita. Kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Sungguh, itu sebuah janji yang luar biasa, Doni. Kita bisa mempercayai Dia dalam segala hal. Baik, saya ingin berbagi sebuah janji dari kitab Yeremia yang menurut saya benar-benar berlaku di sini. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sini dikatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu adalah sebuah janji yang kuat. Keinginan terbesar Yahwa adalah kebahagiaan Anda. Para pendengar, Anda dapat mempercayai Dia dalam hal apapun, baik yang membingungkan, menyusahkan, atau menyakiti Anda. Buka dan baca kitab Roma pasal 8 ayat 28. Oke. Ini adalah prinsip lain yang perlu diingat. Jika kita mau mempercayai Yahwa dan berserah diri kepadanya, kita dapat membuat keputusan dan pilihan tanpa merasa takut akan konsekuensinya. Nah, seringkali orang begitu takut membuat pilihan yang salah, sehingga mereka duduk dan berdiam saja, menolak untuk membuat pilihan apapun. Tapi jika kita mau percaya kepada Yahwa, kita tidak akan tertahan oleh rasa takut seperti itu. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 menjelaskan alasannya. Nah, silakan dibacakan Mario. Kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Ketika Anda tahu bahwa Yahwa bahkan dapat membuat kesalahan yang Anda lakukan dan mengubahnya menjadi baik, Anda akan merasa tenang dan memiliki keyakinan penuh kepadanya, pada kemampuannya untuk membimbing Anda bahkan melalui hal-hal kecil dalam kehidupan harian kita, yang kita sendiri tidak pernah doakan. Satu hal yang mudah dilupakan untuk dilakukan adalah mengingat untuk meminta hikmat ilahi ketika membuat keputusan. Ya, Anda tidak mendapatkan apa yang tidak Anda minta. Ya, saya percaya Yahwa ingin mencurahkan berkat pada semua orang. Tetapi, seperti halnya Ayub, seringkali setan, pendakwa saudara-saudara kita, ada di sana, membuat dakwaan. Jadi kita perlu bertanya dan meminta. Jangan takut,
Yahwa ingin menjawab doa-doa kita. Benar. Baik, Mario tolong bacakan kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 untuk kita. Oke. Ayat ini memberikan perspektif unik lainnya tentang meminta kepada Yahwa apa yang Anda butuhkan. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakobus. Yakobus, di mana kamu bersembunyi? Yakobus? Ya, sulit untuk menemukan kitab kecil ya kan? Nah, ini dia. Kitab ini bersembunyi di antara kitab Ibrani dan kitab 1 Petrus. Yakobus berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Yahwa yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Tak satu pun dari kita memiliki hikmat yang setara dengan pencipta kita. Betul. Tidak ada. Kita fana, dia abadi. Kita lemah, dia maha perkasa. Tapi tidak masalah, karena untuk mendapatkan hikmat ilahi tersebut, kata Yakobus, yang perlu kita lakukan hanyalah memintanya. Tidak ada alasan sama sekali bagi Yahwa untuk tidak menjawab doa yang seperti itu. Benar. Saya jadi teringat pada janji yang sangat kuat yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5. Tunggu, saya buka dulu. Ini adalah salah satu janji yang dapat diterapkan pada situasi apapun. Nah, ini dia. Ini dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Di sini dikatakan, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Itu adalah sebuah janji yang indah. Dan jelas, adalah selalu menjadi kehendak Yahwa untuk membagikan kepada kita kebijaksanaan ilahinya. Sehingga Anda dapat mengetahui bahwa ketika Anda meminta bimbingan untuk menolong Anda membuat keputusan sehari-hari, doa-doa Anda akan dijawab. Iya, Anda tahu kita meminta banyak hal dalam kehidupan. Tolong bantu saya mendapatkan promosi dalam pekerjaan ini. Tolong lindungi kami saat kami bepergian. Tolong sembuhkan anak saya yang sakit, pasangan, orang tua, apapun. Tapi, kapan terakhir kali kita meminta hikmat dan bantuan Yahwa dalam membuat keputusan sehari-hari? Benar. Nah, topik yang menarik dalam melakukan penelaan Alkitab adalah dengan mencari setiap ayat Alkitab yang memiliki kata hikmat. Salah satu ayat terbaik berasal dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10. Oh ya, saya ingat ayat itu, Doni. Ayat itu berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Yahwa, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian." Ketika kita memiliki rasa hormat kepada Yahwa, ketika kita berusaha untuk mengetahui kehendaknya dan hidup dalam ketaatan pada kehendaknya tersebut, maka kita akan memperoleh hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian, dan ini akan berdampak pada keputusan yang kita buat setiap hari, bahkan setiap jam. Benar, kitab Mazmur pasal 29 ayat 12 adalah salah satu ayat lain juga yang bagus. Di sini dikatakan, "Siapakah orang yang takut akan Yahwa? Kepadanya Yahwa menunjukkan jalan yang harus dipilihnya." Nah, hal lain yang ingin saya tegaskan adalah bahwa banyak orang tulus yang melakukan kesalahan, dan jika Anda ingin Yahwa memimpin, maka Anda harus bangkit dari kursi Anda dan mulai berjalan. Iya, saya juga memperhatikan hal itu, Doni. Terkadang orang-orang menjadi begitu takut membuat keputusan yang salah sehingga mereka tidak membuat keputusan sama sekali. Tapi, tidak membuat keputusan tetaplah sebuah keputusan. Ini mungkin adalah keputusan otomatis, tapi itu tetaplah sebuah pilihan. Memimpin adalah sebuah tindakan. Begitu juga dengan mengikuti. Jadi jika Anda ingin dipimpin, maka Anda perlu melakukan lebih dari sekedar berdiam diri di tempat Anda. Anda harus bangkit dan mulai bergerak maju. Mungkin langkah pertama itu hanya mengumpulkan informasi. Tetapi saat Anda mengumpulkan informasi, Yahwa dapat mengesankan di benak Anda apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Saya sadar melangkah keluar dalam iman bisa menakutkan. Kita selalu ingin melihat apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Untuk berjalan secara langsung tanpa mengetahui apa-apa bisa terasa sangat menakutkan. Ya, saya paham Mario. Oke, buka kitab Yesaya pasal 30 dan bacalah ayat 21. Hal ini akan memberikan keberanian kepada siapapun untuk mulai berjalan. Oke, di sini tertulis, "Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Apakah kamu perlu belok ke kanan? Atau apakah kamu perlu belok ke kiri?" Apakah Yahwa memimpin Anda dari depan atau mengarahkan Anda dari belakang? Anda dapat percaya kepadanya untuk memberi Anda bimbingan yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan yang baik. Oke, satu janji terakhir. Kitab Mazmur pasal 32 ayat 8. Tolong bacakan Mario. "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Kitab Roma pasal 10 ayat 8 mengatakan,
Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Baiklah para pendengar, kami senang mendengar dari Anda semua. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, kami ingin mendengarnya. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami mungkin tidak dapat membahas semuanya dalam siaran ini, tetapi setidaknya kami akan menjawabnya di segmen tanya jawab di situs web kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Hari itu adalah sebuah hari yang menegangkan dan penuh tekanan. Gary Copley dan rekannya telah mengunci seorang penculik yang berniat melakukan pemerkosaan dan berusaha menahannya sampai polisi tiba. Kemudian mereka pun bersiap untuk beristirahat dan bersantai untuk mengalihkan pikiran dari peristiwa yang terjadi pada hari itu. Mereka memutuskan untuk mengajak istri mereka untuk makan malam di luar sebagai perayaan atas kehidupan mereka, atas berkat hidup yang luar biasa, atas perlindungan Yahwa, dan atas pasangan hidup yang Dia berikan kepada mereka masing-masing. Mereka memang sangat butuh waktu bertamasya seperti ini, dan stres yang mereka alami pun berkurang ketika kedua pasangan itu menceritakan berkat-berkat Yahwa yang mereka terima, dan banyak hal lagi yang mereka syukuri. Dalam perjalanan pulang, Gary mendapat firasat dan dia dengan senang mengatakan bahwa untuk merayakan momen tersebut, mereka harus menepikan mobil ke sisi jalan dan meluangkan waktu sejenak untuk mencium istri mereka masing-masing. Dan mereka pun melakukannya. Setelah beberapa saat kemudian, mereka pun dengan semangat melanjutkan perjalanan sambil tertawa. Namun, tiba-tiba mobil mereka terhenti. Jalan di depan mereka, jalan yang sama yang mereka lalui beberapa jam sebelumnya dalam perjalanan ke restoran, telah sepenuhnya tertutup. Di depan mereka muncul dinding lumpur setinggi setidaknya 6 meter. Lumpur itu baru saja melewati sebuah rumah. Seorang perempuan berlari keluar dari rumah itu saat dia melihat pergerakan dari lumpur itu. Apakah kalian baik-baik saja? Lumpur itu tidak mengenai kalian, kan? Begitulah pertanyaan dari perempuan itu dengan nada yang tegang. Ketika perempuan ini melihat Gary dan kawan-kawan kebingungan, dia menjelaskan, kejadian ini baru saja terjadi. Beberapa detik yang lalu, Anda tidak melihatnya sama sekali. Anda tidak melihat tanah longsor? Kedua pasangan itu tercengang. Seandainya Gary tidak mengikuti firasatnya untuk menepikan mobil untuk mencium istrinya, mereka akan terjebak dalam tanah longsor. Mobil mereka akan hanyut oleh banjir lumpur, batu besar, dan pohon-pohon pinus. Butuh waktu 1 jam bagi mereka untuk mundur dan pulang ke rumah sambil memutari area tanah longsor itu. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan seorang pekerja jalan. Setelah dia mengetahui arah perjalanan mereka, dia meminta mereka untuk memasang beberapa rambu jalan untuk memperingatkan pengemudi lain pada bahaya itu. Pada saat mereka sampai di sisi seberang tanah longsor itu, hari sudah larut dan hujan turun. Dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat banyak hal. Jadi mereka menempelkan tanda lalu pulang ke rumah. Namun keesokan harinya, Gary, istrinya, dan kedua teman mereka memutuskan untuk kembali melihat lokasi longsor itu. Apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Tanah longsor yang besar telah terjadi. Mereka melihat tanda yang mereka tinggalkan pada malam sebelumnya. Tapi lereng bukit di bawah jalan itu benar-benar telah hilang dan membelah setengah dari jalanan itu. Sudah terlalu gelap bagi mereka untuk melihat hal itu pada malam sebelumnya. Dan ternyata, mobil mereka hanya berjarak beberapa sentimeter dari jurang gelap yang diakibatkan oleh longsor itu. Jadi, 2 kali dalam 1 malam, Yahwa telah melindungi mereka dari bencana. Saat mengingat kejadian pada malam itu, Gary mengatakan, saya sering memikirkan kembali waktu saya mencium istri saya di malam itu, dan saya mendorong orang lain untuk memperhatikan firasat dan dorongan Yahwa yang sering datang dengan tiba-tiba.
Anda tidak pernah tahu apa tujuan dari firasat-firasat itu diberikan. Itu bisa untuk menyelamatkan Anda atau mengarahkan Anda. Kadang-kadang firasat-firasat itu dengan jelas terasa, kadang-kadang samar, dan terkadang firasat-firasat itu menuntun kita untuk menyelamatkan orang lain, dan di lain waktu kitalah yang diselamatkan. Tapi apapun hasilnya dan bagaimanapun alurnya, Eloa kita selalu ada, selalu memanggil kita lebih dekat kepadanya. Selalu. Para pendengar, kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 menyatakan, Yahwa itu setia, Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik, Mario dan para pendengar, ada satu poin terakhir yang ingin saya sampaikan tentang nubuatan Alkitab dan kedatangan Yahuswa, serta penetapan kerajaan Yahwa. Nah Mario, tolong buka kitab Yesaya pasal 9. Oke. Ini adalah nubuatan tentang Mesias, dan ini menetapkan parameter dari kerajaannya. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, El yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Yahwa, Eloa semesta alam akan melakukan ini. Itulah nubuatannya. Sekarang, mari kita membaca penggenapannya dalam kitab Lukas pasal 1. Ini adalah waktu ketika sang malaikat mendatangi Maria untuk memberitahu dia bahwa dia akan menjadi ibu dari sang Mesias. Baca ayat 30-33 dari kitab Lukas pasal 1 Mario. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Yahwa. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yahuswa. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak yang Maha Tinggi, dan Elohim Yahwa akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Menurut nubuatan, kerajaan Yahwa mengharuskan seorang raja manusia duduk di atas tahta Daud, bapa leluhurnya, selama-lamanya. Persyaratan itu dipenuhi dengan kelahiran Yahuswa. Mesias adalah orang yang akan memerintah selamanya dari tahta Daud. Kepastian dari kerajaan Yahwa ini seperti melempar sebuah batu. Inilah sebabnya mengapa Yahuswa dapat mengumumkan bahwa kerajaan Yahwa sudah dekat. Karena itu memang sudah dekat. Nubuat-nubuat itu sudah digenapi dalam arti rohani. Baca kitab Lukas pasal 17 ayat 20 dan 21. Orang-orang Farisi pada zaman Kristus menginginkan kerajaan duniawi. Mereka menolak Yahuswa karena dia membawa kerajaan rohani. Di sini dikatakan, atas pertanyaan orang-orang Farisi, kapan kerajaan Yahwa akan datang, Yahuswa menjawab. Katanya, kerajaan Yahwa datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan,
lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Yahwa ada di antara kamu. Yahusua juga menjelaskan hal ini kepada Pilatus tepat sebelum penyalipannya. Ada di kitab Yohanes pasal 18 ayat 36. Nah, tolong dibacakan Mario. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Sekali lagi, nubuat-nubuat itu sudah digenapi dalam pengertian rohani. Jadi adalah benar dan akurat untuk mengatakan bahwa kerajaan Yahwa sudah dekat karena itu sudah terjadi. Nubuat tentang kedatangan Yahusua tidak hanya ditemukan dalam perjanjian baru. Itu juga ditemukan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Juga terjadi banyak tumpang tindih. Kadang nubuatan itu menggambarkan misi Sang Mesias. Dan kita tidak melihatnya. Karena kita tidak sepenuhnya memahami apa arti dari ungkapan kerajaan Yahwa sudah datang. Kerajaan itu ditetapkan pada saat kelahiran Yahusua. Ya, itulah sebabnya kitab Matius pasal 4 ayat 17 mengatakan, sejak waktu itulah Yahusua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu dia. Tindakan-tindakan Yahusua, mujizat-mujizat, kebenaran-kebenaran ilahi yang diajarkan kemanapun dia pergi, penerimaan penuh kasih dan sambutan baik dari orang-orang yang berdosa, semua ini menggenapi misi Sang Mesias. Kedatangannya adalah lambang yang menggenapi dalam arti terbatas, nubuat-nubuat yang akan mencapai penggenapannya yang terakhir ketika kerajaan Yahwa didirikan di bumi yang baru, setelah kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Mari kita lihat satu nubuatan terakhir, kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Anda bahkan mungkin sudah menghafal ayat ini, Mario. Iya benar, di situ dikatakan, sebab itu Yahwa sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, seperti yang kebanyakan dari kita ketahui berarti Tuhan atau El beserta kita. Melalui Yahusua, Yahwa telah beserta kita. Lambang ini akan bertemu penggenapannya ketika Yahusua kembali dan Yahwa menurunkan Yerusalem baru menjadi ibu kota dari bumi yang baru itu. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Eloa mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini adalah pemenuhan lengkap dari Immanuel, Tuhan beserta kita. Bagi kita masing-masing, kedatangan Sang Juru Selamat sedekat nafas terakhir kita. Saat kesadaran berikutnya adalah pada waktu kebangkitan saat Dia kembali. Berserahlah sepenuhnya, terimalah anugerah kasih karunia Yahwa. Kemudian, apakah Anda mati atau masih hidup untuk melihat Yahusua datang? Anda akan berdamai dengan Yahwa. Para pendengar, bergabunglah dengan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance.
mempersiapkan orang untuk menyambut sang juru selamat yang segera kembali.